Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut komik demonstrasi kontekstual modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Rida Pratiwi SPDGR, Guru Bahasa Inggris SMPN 2 Baros, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Serang. Dengan pengajar praktik Ibu Rati Handayaningrat dan fasilitator Ibu Nurhapsari Astriningsih. Berikut komiknya. Pada suatu hari di depan kelas pada saat pergantian jam pembelajaran di SMP Negeri Merdeka 1, Ibu Dewi keluar dari kelas dengan situasi yang tidak nyaman. Lalu datanglah Pak Dery dan bertanya, Bu Dewi, sudah selesai Ibu mengajarnya? Ada apa Bu? Sepertinya Ibu sedang kesal dan kebingungan. Apa terjadi sesuatu di kelas Bu? Iya Pak, Alhamdulillah sudah selesai. Gini Pak, saya bingung bagaimana menangani siswa saya di kelas. Jadi di kelas 7A itu kemampuan siswanya berbeda-beda dalam proses pembelajaran Pak. Maksudnya berbeda-beda seperti apa Bu? Jadi begini Pak, pada saat saya menjelaskan ada siswa yang aktif merespon, ada yang hanya diam sambil menggambar, bahkan ada juga yang asik bergerak ke sana kemari dan bahkan mengobrol dengan temannya. Dan yang lebih membingungkan lagi ketika saya memberikan tugas, siswa yang memiliki kecepatan dalam memahami pembelajaran akan dengan sigap mengumpulkan tugasnya, sedangkan yang lamban akan tertinggal oleh temannya tersebut. Sehingga suasana kelas jadi kurang kondusif karena yang sudah selesai mengerjakan tugasnya dengan asyik bermain dengan temannya yang sudah selesai pulang. Apakah Ibu sudah memberikan pengayaan, Bu? Sudah, Pak. Tetapi tetap juga, Pak, mereka bisa menyelesaikan dengan cepat. Bagaimana ya, Pak, solusinya jika terus seperti ini? Saya kesal, Pak, karena mereka membuat suasana kelas jadi tidak kondusif. Wah, berarti hebat ya kelas yang Ibu ajar. Kok malah hebat sih, Pak? Saya malah bingung dengan situasi ini. Seharusnya Ibu bersyukur bisa mempunyai siswa yang beragam karakter, sehingga Ibu memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya masing-masing. Lalu bagaimana caranya Pak agar saya dapat mengembangkannya? Apakah Ibu masih ingat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Yang saya tahu hanya tentang semboyannya Pak, yang berbunyi Ingarso sung tuludo, Imadyo mangun karso tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberikan daya kekuatan. Bahwa kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri sebagai pendidik yang dapat memberi teladan, memberi semangat, dan memberikan dorongan kepada murid. Betul begitu Pak? Betul Bu, tapi jangan lupa bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan Bu. Maksudnya kita sebagai pendidik harus menuntun mereka untuk bisa mengembangkan sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu layaknya petani yang sedang menanam jagung. Anak-anak diibaratkan bulir-bulir jagung. Jika biji jagung ditanam di tempat yang subur, mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun kualitasnya kurang baik, tetapi akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan serta tangan dingin Pak Tani. Begitu pula yang diutarakan oleh Dr. Iwan Syahril, bahwa peserta didik ibarat planet-planet dalam susunan tata surya, di mana setiap planet memiliki karakteristiknya masing-masing dan mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Misalnya Jupiter berevolusi paling cepat, sementara Neptunus bergerak paling lambat, tetapi semua planet tersebut tak pernah berhenti bergerak. Jadi, biarkan anak berkembang sesuai dengan kecepatannya masing-masing tanpa perlu memberikan intervensi pada kodrat anak tersebut. Biarkan mereka menjadi manusia merdeka tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain. Betul juga ya Pak? Lantas bagaimana caranya Pak? Buat diagnostik awal Bu.
untuk mengetahui kemampuan awal siswa seperti gaya belajar, kesiapan belajar, minat, dan bakat siswa, sehingga kita dapat menentukan cara yang tepat untuk setiap karakteristik siswa. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya berharap dapat bisa memberikan tuntunan yang baik bagi setiap anak-anak dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah, saya sekarang mulai bisa memahami yang harus saya lakukan dalam situasi saya. Terima kasih Pak atas ilmu-ilmu barunya. Penjelasan Bapak tadi sepertinya sangat cocok jika mengaplikasikannya dengan model-model pembelajaran abad 21 ya Pak, sehingga anak tidak hanya dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya, tapi juga bisa menyesuaikan dengan eranya mereka. Betul gitu Pak? Betul sekali Bu, tetapi tentunya kita sebagai guru harus tetap mengingatkan mereka untuk berlaku sesuai dengan kebudayaan yang ada di sini ya. Oh iya, jangan lupa lakukan dan ingatkan siswa kepada budaya positif dengan menyepakati dan menjalankan aturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita sosialisasikan kemarin, agar kelas tetap kondusif dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oh iya, siapa Deri? Wah, seru sekali perbincangan kita ini, Pak. Sangat memberikan pencerahan buat saya. Sampai tak terasa bel istirahat sudah berbunyi. Semoga saya dapat menerapkan dengan baik ya, Pak. Jangan bosan ya, Pak, kalau nanti saya bertanya. Mohon selalu bimbingannya ya, Pak. Sama-sama, Bu. Saya juga masih perlu banyak belajar. Demikianlah komik tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan berikut adalah yang sudah saya terapkan di kelas. Penerapannya yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa dengan menerapkan juga disiplin positif kesepakatan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.